Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama aku Afianti Nurfaida dengan NIM 84121229, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Insan Cendekia Mandiri. Oke, langsung saja kepada latar belakang dari materi CRM tersebut. Teman-temannya bisa dilihat bahwa menjaga hubungan dengan pelanggan merupakan salah satu kunci terpenting bagi kelanjutan bisnis yang sedang dijalankan, khususnya di era sekarang yang dimana setiap bisnis perlu menunjukkan sisi keunggulannya, kompetitif dari setiap produk, serta pelanggan bisa berfokus bagaimana gambaran mengenai produk-produk yang kita miliki, dan juga bagaimana sih pandangan mereka terhadap produk yang kita miliki. Nah, CRM juga dapat memuat data-data mengenai pelanggan atau yang baru ataupun lama dengan tujuan menjalin dan mempertahankan komunikasi secara berkepanjangan serta meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap perusahaan. Awal mulanya CRM itu ditulis secara manual, tidak seperti sekarang yang diinput secara otomatis ya menggunakan sistem yang nantinya tim pada perusahaan itu bisa melihat atau tim CRM bisa melihat data-data pelanggan yang telah membeli produk kita. Nah, sehingga dari situlah muncul teknik untuk menjalin hubungan antara pelanggan dengan perusahaan. Nah, selanjutnya ini ada pengertian dari CRM sendiri. CRM merupakan sistem informasi yang mengintegrasikan antara teknologi, proses, dan manusia. Ia mengumpulkan, menganalisis, dan memanfaatkan data pelanggan dari berbagai komunikasi, seperti situs web, email, telepon, chat, hingga media sosial. Nah, data tersebut kemudian disimpan dalam satu database yang terpusat, yang nantinya tuh akan diakses atau bisa diakses oleh tim dalam perusahaan. Nah, CRM juga bisa dikatakan sebagai sistem atau sebuah proses yang dimana kita dapat mempelajari sebuah informasi secara rinci dan mendetail mengenai pelanggan-pelanggan kita. CRM sendiri yang mengolah semua titik kontak dari setiap pelanggan agar kita dapat memaksimalkan loyalitas dari pelanggan terhadap kita. Titik kontak yang dimaksud adalah setiap semua kejadian yang terjadi di mana pelanggan melakukan kontak dengan produk atau jasa yang ditawarkan, mulai dari membagikan pengalaman pribadi, melakukan komunikasi massal, dan juga hanya melakukan observasi biasa. Dengan menggunakan CRM, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam melakukan aktivitas penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan. Selain itu, CRM juga dapat meningkatkan loyalitas dan kepuasan pelanggan, serta memaksimalkan nilai pelanggan dalam jangka panjang. Selanjutnya, menurut D. Kurniawan 2012 menyatakan bahwa tujuan dari CRM sendiri adalah untuk memberikan dan memperoleh nilai ekuitas pelanggan yang tinggi, yang dimana ekuitas pelanggan merupakan total nilai seumur hidup setiap semua pelanggan perusahaan. Intinya adalah semakin perusahaan tersebut memiliki banyak pelanggan, maka akan semakin banyak pula ekuitas pelanggannya. Selanjutnya ada proses CRM. Yang pertama, memperoleh pelanggan baru atau akuisisi. Nah, ini tuh merupakan upaya pemasaran dan promosi untuk menarik calon pelanggan melalui iklan, kampanye, media sosial, dan penawaran khusus. Pada intinya untuk mengidentifikasi target pasar, mengembangkan strategi pemasaran yang efektif, menawarkan nilai yang menarik, membangun interaksi positif, hingga melacak hasil akuisisi pelanggan. Bisa diupayakan dengan cara yang pertama, memberikan kenyamanan pada pelanggan saat berinteraksi dengan penjual. Nah, ini tuh salah satunya memberikan respon yang adaptif ketika pelanggan membutuhkan sesuatu. Itu. Yang kedua, melakukan promosi yang baik ketika melakukan pendekatan dengan pelanggan. Jika dari awal sudah baik, maka tinggal menunggu hasil di akhir. Nah, yang kedua ada menambah nilai pelanggan atau meningkatkan. Setelah pelanggan diperoleh, bisnis berupaya meningkatkan nilai yang diberikan kepada pelanggan. Nah, hal ini tuh dapat dilakukan dengan memberikan pengalaman yang luar biasa. Personalisasi layanan, peningkatan kualitas layanan, penawaran tambahan, komunikasi teratur, dan evaluasi umpan balik pelanggan juga termasuk dalam tahapan ini. Nah, bagaimana sih cara meningkatkan hubungan dengan pelanggan? Yang pertama, menggunakan upselling yang dimana menawarkan produk yang sama namun dengan kualitas yang lebih baik. Yang kedua, ada cross-selling di mana menawarkan produk tambahan ketika pelanggan telah melakukan transaksi untuk produk tersebut. Misal, pelanggan membeli handphone, maka kita tawarkan produk yang lain yaitu misalnya earphone kah atau casingnya gitu. Jadi tidak hanya untuk membeli handphonenya saja, tetapi membeli produk yang lain yang kita jual. Yang ketiga, ada mempertahankan pelanggan atau retain. Nah, setelah kita mendapatkan pelanggan yang baru, maka tahap selanjutnya itu mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Lebih efisien daripada menarik pelanggan baru. Jadi mempertahankan pelanggan yang sudah ada itu lebih sulit ya dibandingkan menarik pelanggan yang baru gitu. Nah, fokus utamanya memastikan pelanggan tetap puas terhadap produk-produk kita yang tawarkan melalui pelayanan yang baik dan komunikasi yang konsisten. Nah, dengan cara yang pertama memberikan pelayanan dan aplikasi pendukung
yang cukup agar loyalitas pelanggan tetap terjaga, seperti menggunakan aplikasi komunikasi omnichannel Slackflow. Nah, itu tuh sebagai sarana untuk mendengarkan keluh kesah dari pelanggan, misalnya tuh kayak menerima saran atau komplain dari pelanggan gitu terhadap produk yang kita tawarkan. Selanjutnya ada strategi CRM sendiri, yaitu pendekatan bisnis yang berfokus mengembangkan budaya perusahaan pada pelanggan. Tujuannya yaitu untuk memenangkan hati pelanggan dan mempertahankan loyalitas mereka dengan memberikan nilai yang lebih baik. Strategi ini meliputi praktik, strategi, dan teknologi untuk mengelola serta menganalisis data pelanggan di sepanjang siklus mereka di sepanjang siklus hidup mereka. Nah, ini ada beberapa poin penting dalam menggunakan strategi CRM. Yang pertama, menentukan target pelanggan, yang dimana segmentasi pelanggan berdasarkan karakteristik seperti demografi, geografi, atau perilaku pembelian. Kemungkinan perusahaan menyediakan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan setiap kelompok pelanggan. Yang kedua, menyusun tujuan bisnis. Nah, tujuan bisnis yang jelas, baik jangka pendek ataupun jangka panjang, sangat penting dalam menyusun strategi CRM secara keseluruhan. Yang ketiga, ada menjalin hubungan baik dengan pelanggan. Pastikan ya, perusahaan itu memiliki kemampuan komunikasi terbaik dengan pelanggan, seperti menampung masukan atau keluhan dari pelanggan, menjawab atau menanggapi masukan atau keluhan tersebut gitu, memperhatikan sopan santun dan lain sebagainya gitu. Nah, dengan strategi CRM yang efektif, menjadi lebih memahami kebutuhan dari pelanggan gitu ya, untuk meningkatkan efisiensi operasional dan membuat perusahaan yang tepat dalam pemasaran, penjualan, dan pelayanan pelanggan. Nah, yang pertama tantangan dari CRM sendiri yaitu data pelanggan yang tidak teratur atau terfragmentasi, di mana data pelanggan seringkali tersebar di berbagai media sosial, email, interaksi langsung, dan transaksi online gitu. Jadi tanpa interaksi yang baik, perusahaan kesulitan mendapatkan data-data pelanggan itu karena ada di mana-mana gitu ya teman-teman. Nah, yang kedua, ada kebutuhan pelanggan yang kompleks, di mana pelanggan menginginkan pengalaman yang menyeluruh, interaksi yang mudah, cepat, dan relevan gitu. Yang ketiga, ada mempertahankan loyalitas pelanggan, yang dimana banyaknya pilihan pasar atau pesaing. Nah, sebagai perusahaan itu menjadi tantangan yang besar gitu, dimana perusahaan itu harus tetap berinovasi dan memahami apa yang membuat pelanggan tetap setia untuk dapat mempertahankan pangsa pasar gitu. Jadi pada intinya mah bagaimana caranya buat pelanggan itu enggak kabur ke atau berpindah ke pesaing gitu ya. Yang keempat, ada kustomisasi sistem yang kompleks. Nah, setiap perusahaan memiliki kebutuhan untuk mengelola hubungan dengan pelanggan. Nah, sehingga sistem CRM harus menyesuaikan, namun tidak semua sistem CRM mudah untuk dikustomisasi, dan perusahaan seringkali menghadapi kesulitan dalam menghadapi sistem CRM yang ada agar sesuai dengan proses bisnis mereka gitu. Nah, yang kelima, ada integrasi dengan sistem lainnya. Sebagian besar perusahaan memiliki sistem dan aplikasi untuk tujuan operasional. Nah, mengintegrasikan CRM dengan sistem lain seperti sistem keuangan atau sistem manajemen investasi bisa menjadi hambatan gitu, dan kerumitan menyebabkan menggunakan CRM. Nah, solusinya adalah menyusun rencana integrasi yang tepat tuh. Nah, ini yang terakhir, ada kendala waktu dan biaya implementasi CRM. Tentunya, implementasi CRM membutuhkan waktu dan biaya yang signifikan gitu. Proses implementasi yang rumit dan memakan waktu seringkali menjadi kendala dalam penerapan CRM. Biaya untuk mengadopsi sistem CRM gitu, termasuk biaya lisensi, pelatihan, dan pengembangan juga harus mempertimbangkan secara matang gitu. Nah, identifikasi biaya dengan cermat sejak awal, buat anggaran yang realistis gitu, dan pantau return of investment atau ROI. Nah, jadi secara keseluruhan CRM adalah alat yang sangat penting dalam menjaga hubungan jangka panjang dengan pelanggan dan membantu perusahaan dalam menghadapi persaingan di pasar yang semakin dinamis. Keberhasilan implementasi CRM itu tergantung pada strategi yang tepat, pemilihan teknologi yang sesuai, dan komitmen perusahaan untuk berfokus pada kepuasan pelanggan. Sekian dari pemaparan aku. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.